Baik pemirsa Tips Pajak Media, ini adalah video mengenai perubahan tarif PPh orang pribadi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang HPP. Baik, sebelum lanjut, tentunya kami ajak pemirsa sekalian untuk like video ini, subscribe channel Tips Pajak Media, serta ikuti berbagai kanal media sosial kami. Ada di bagian bawah ini, ada Instagram, YouTube, Telegram, dan lain-lain, untuk mendapatkan update informasi perpajakan terkini dan tentunya tutorial pelaporan SPT tahunan, baik itu orang pribadi maupun badan. Ya, oke, kita akan bahas mengenai perubahan tarif PPh orang pribadi ya. Nah, ini gambar besarnya adalah seperti ini. Nah, ini dia gambar besarnya adalah ada di poin penting Undang-Undang HPP ini. Undang-Undang HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini sifatnya adalah omnibus law ya, sama kayak Undang-Undang Cipta Kerja kemarin yang barusan disahkan November 2020. Nah, Undang-Undang HPP ini yang disahkan Oktober 2021 ini adalah omnibus law-nya, bisa dibilang omnibus law-nya undang-undang pajak, karena dengan satu undang-undang bisa merubah berbagai ketentuan dalam banyak undang-undang. Salah satunya adalah Undang-Undang PPh ini ya. Jadi Undang-Undang HPP ini, Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini, merubah Undang-Undang PPh, merubah Undang-Undang PPN, Undang-Undang KUP, dan juga bahkan merubah Undang-Undang Amnesti Pajak, pengampunan pajak, seperti itu. Ya, oke, kembali fokus. Kita di video ini akan membahas mengenai perubahan Undang-Undang HPP dan lebih khusus lagi adalah tarif PPh orang pribadi. Nah, bagaimana tarif orang pribadi yang baru nih menurut Undang-Undang HPP ini? Nah, seperti ini. Jadi untuk tarif yang lama itu tidak ada. Yang paling penting adalah di sini. Yang paling pokok adalah dua rentang ini, yang pertama dan nomor 5 ini. Jadi untuk yang nomor 5 ini adalah kita pemerintah, maksudnya kita di Indonesia ini untuk lapisan orang paling kaya. Kalau kemarin kan di atas 500 juta tarifnya 30%. Nah, ini ada lapisan baru, yakni untuk penghasilan kena pajak di atas 5 miliar rupiah nanti tarifnya 35% ya. Ini yang di sebelumnya tidak ada. Seperti itu. Jadi ada dua perubahan ya. Yang pertama adalah perubahan batas yang paling bawah ini. Kalau yang dulu itu penghasilan 5% dikenakan atas 0 sampai 50 juta penghasilan kena pajaknya. Nah, ini dinaikkan menjadi 0 sampai 60 juta. Ya, untuk lapisan berikutnya masih tetap setelah 5% itu 15%. Jadi untuk rentang penghasilan 50 sampai 250 sekarang menjadi lebih dari 60 sampai 250 juta. Nah, kemudian untuk lapisan ketiga tarif 25%, kalau yang dulunya 250 sampai 500 juta sekarang masih tetap. Nah, untuk lapisan 4, kalau sebelum HPP ini di atas 500 juta semua 30%. Jadi penghasilan kena pajak di atas 500 juta semua tarifnya 30%. Nah, menurut ketentuan HPP ini di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar rupiah itu 30%. Nah, di atas 5 miliar rupiah ini ketentuan yang baru sebagaimana telah kami sebutkan tadi adalah tarifnya 35% ya. Nah, ini untuk lebih memudahkan ini ya penerapannya, dampaknya seperti apa, mari kita lihat contoh perhitungannya. Nah, contoh perhitungan ini kami ambil dari paparannya Bu Menteri Keuangan ya ketika sosialisasi itu Undang-Undang HPP ini. Seperti ini. Jadi ini adalah ilustrasi perhitungan pajak penghasilan orang pribadi dengan HPP baru ini. Jadi seperti kita telah bahas tadi, untuk penghasilan yang bawah tadi 0 sampai 60 juta ini akan beda menjadi di sini nih. Kalau ini masih tetap untuk penghasilan 5 juta per bulan masih tetap ya, karena per tahunnya 60 juta dikurangi PTKP, ini penghasilan kena pajaknya adalah 6 juta, ini masih tetap ini. Karena masih 6 juta 0 sampai 60 juta kan. Ini jadi jika gaji 5 juta per bulan kurang lebihnya
pajak yang dipotong oleh pemberi kerja sekitar Rp300.000. Oke. Nah, ini yang akan menjadi beda ketika penghasilan kena pajaknya 50 sampai 60 ya, karena di perubahannya kan itu tadi 50 dan 60 juta. Nah, ini jika penghasilan kena pajaknya 54 juta. Nah, kalau menurut undang-undang HPP yang lama ini sudah kena tarif. Sudah kena tarif. Ya ini untuk 5% kali 50 juta 2,5 juta, kemudian yang sisanya 6 juta ini harusnya 4 juta ya, 108 ya, ini harusnya 4 juta, ini 15% kali 4 juta berarti 600.000, ini adalah 3,1 juta. Nah, dengan undang-undang HPP ini turun karena lapisan ini tadi 54 juta ini ya masih ada di batas yang pertama, bracket pertama istilahnya 60 juta tadi. Jadi ada perbedaan signifikan di sini ini ya untuk rentang penghasilan yang 60 juta. Kemudian ini jika pegawai gajinya 10 juta sebulannya, per tahunnya 120 juta dikurangi PTKP 54 jika belum menikah. Nah, penghasilan kena pajaknya adalah ini 66 juta ya, kalau ini benar 120 kurangi 54 66. Nah, ini benar seperti ini, perhitungannya 4,9 juta, dan dengan RUU HPP ini adalah 3,9 juta. Jadi pada intinya perubahan tarif ini menguntungkan untuk orang berpenghasilan menengah ke bawah ya. Seperti itu tadi ilustrasi perhitungannya ya, ilustrasi perhitungan dampak dari perubahan tarif PPh orang pribadi. Sekali lagi perubahan tarif orang pribadi ini adalah seperti ini. Sekarang dimunculkan tarif baru 35% untuk penghasilan kena pajak di atas 5 miliar rupiah, dan perubahan bracket atau rentang penghasilan paling bawah, yakni kalau sebelumnya 50 juta menjadi 0 sampai 60 juta tarifnya masih 5%. Seperti itu, sudah selesai. Itulah tadi pembahasan mengenai mengenai perubahan tarif PPh orang pribadi yang ada di Undang-Undang HPP. Silahkan berdiskusi, jika ada yang ingin ditanyakan tuliskan di kolom komentar di bawah, dan sekali lagi subscribe channel Tips Pajak Media, dan kami juga menyediakan Telegram ya untuk konsultasi 2 arah secara private, bahkan silakan, dan itu totally free. Seperti itu, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses dan salam sehat dari tipspajak.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.